Baik Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Ini adalah bagian terakhir dari seri ini, seri perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit karena kita masih dalam Paskah sampai sebelum kenaikan nanti. Ayatnya diambil dari Yohanes pasal 21, bunyinya demikian, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka mendebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saya pause sebentar, saya parafrase ya ayat ini. Jadi kita tahu latar belakang ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian hari Minggu, hari ketiga dia dibangkitkan, tapi sebagian besar muridnya itu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ini adalah kali ketiga Tuhan Yesus yang bangkit, itu menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan seperti yang sudah saya katakan selama seri khotbah ini, bahwa sejak dari kebangkitan Tuhan Yesus, sampai nanti kenaikannya itu ada 40 hari ya. Jadi selama 40 hari Tuhan menampakkan dirinya yang bangkit kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya agar mereka percaya. Jadi Tuhan memperlihatkan dirinya yang bangkit untuk meneguhkan iman murid-muridnya bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh kitab para nabi, nubuatan tentang Mesias, bagaimana dia mati, disalibkan, dibangkitkan, itu betul-betul terjadi. Dan selama 40 hari ini ada sekitar 10 kali Tuhan menampakkan dirinya dalam berbagai kesempatan. Kita sudah belajar ya, yang pertama sekali itu Maria Magdalena yang kekubur, Tuhan menampakkan dirinya. Terus yang kedua kali Tuhan menampakkan dirinya kepada dua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus yang kita sudah juga bahas khotbah itu. Kalau Bapak Ibu belum mengikutinya, bisa mengunjungi kanal YouTube Evi Nation Jogja dan bisa mengikuti seri sebelumnya. Nah, ini adalah kejadian kali ketiga Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ketika mereka menjala ikan. Jadi setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, karena mereka belum tahu kan bahwa mereka ini bahwa Tuhan sudah bangkit. Nah, mereka kembali kepada profesinya semula. Petrus, Yohanes, Yakobus ini kembali kepada profesinya semula, penjala ikan. Mereka seperti kehilangan visi, mereka seperti kehilangan pengharapan, mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Nah, di saat-saat inilah ketika mereka lagi menangkap ikan, kembali ke profesi semula, ya. Kemudian Tuhan menampakkan dirinya di pantai dan memanggil mereka. Nah, Tuhan berbicara dari pantai, ada nggak lauk untuk sarapan pagi? Mereka bilang, belum Tuhan, kami bekerja, belum dapat ikan, semalaman kami menjala ikan. Nah, kalau Bapak Ibu baca teks sebelumnya, dikatakan bahwa mereka tidak mengenali bahwa itu Tuhan, tapi Yohanes mengenali bahwa itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Karena masih ingat ya, ketika Tuhan menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena, Yohanes juga ada di situ, Petrus juga ada di situ. Petrus tidak mengerti apa yang terjadi, tapi Yohanes tahu, dia belajar firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan itu yang sudah kubur yang kosong sudah bangkit. Jadi Yohanes yang paling pertama mengenali bahwa yang berbicara dari pinggir pantai itu menanyakan apa mereka punya lauk untuk sarapan pagi, dan dijawab oleh mereka belum ada, mereka sepanjang malam tidak nangkap apa-apa. Lalu Tuhan berkata seperti ini kepada mereka, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Bapak Ibu, sebelah kanan ini lebih sulit menangkap ikan, menjala ikan dibandingkan kalau menebar jala di sebelah kiri. Saya sudah sampaikan bahwa saya 2 kali ke Israel, saya 2 kali ke Danau Galilea, nyebrang dengan kapal, dan di tengah-tengah Danau Galilea kapalnya berhenti, lalu awak kapalnya memperagakan membuang jala. Jadi ternyata kalau membuang jala ke sebelah kiri perahu itu lebih mudah, karena pakai tangan kanan buangnya lebih mudah. Tapi kalau menebar jala di sebelah kanan perahu,
Itu lebih sulit Bapak Ibu, dan memang diperagakan oleh awak kapal kami waktu itu, waktu berhenti kapalnya di tengah-tengah danau dan dia tebarkan jala lebih sulit. Jadi gini loh poinnya Bapak Ibu, kadangkala Tuhan perintah kita untuk lakukan sesuatu yang lebih sulit, itu dengan tujuan bahwa Tuhan ingin memberkati kita. Kita jangan lihat sulitnya ya, tapi endingnya Tuhan akan memberkati kita meskipun itu sulit. Lalu Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, perhatikan ya ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus, ini siapa? Ini Injil Yohanes kan? Yang nulis siapa? Yang nulis Yohanes. Tapi siapa yang dimaksud dengan maka murid yang dikasihi Yesus? Ini adalah Yohanes sendiri. Dia tidak mungkin mengatakan maka saya yang nulis ini yang dikasihi Yesus. Enggak, dia menggunakan kalimat murid yang dikasihi Yesus. Ini mengacu kepada Yohanes sendiri. Itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ingat ya, Yohanes yang mengenali Tuhan yang bangkit, Petrus nggak tahu. Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Ternyata Petrus ini tidak berpakaian atas ya, dia betul-betul nelayan tulen. Ya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ini agak lucu ya Bapak Ibu. Orang kalau mau berenang justru buka baju, ini Petrus pakai baju. Jadi ikan-ikan yang ngelihat Petrus berenang tuh mungkin kaget, campur heran. Petrus. Nah, kita harus Bapak Ibu, Alkitab ini membuat kita bisa tertawa juga ya kalau kita merenungkan, kita coba membayangkan setting atau narasinya. Karena Injil itu juga sebagian kitab narasi ya. Nah, kita bayangkan kenapa ya Petrus, dia mau ketemu Tuhan, dia nggak pakai baju, harusnya langsung aja nyemplung tanpa baju kan, supaya nggak basah bajunya gitu kan. Tapi kenapa ketika Yohanes bilang itu Tuhan, dia cepat-cepat pakai bajunya lalu nyemplung berenang menuju Tuhan Yesus. Makanya saya bilang nih ikan-ikan yang ngelihat Petrus nih, heran nih, ngapain kamu Petrus berenang, kok pakai baju gitu kan, harusnya kamu nggak usah pakai baju. Nah, Bapak Ibu kita harus tahu kondisi Petrus pada waktu itu adalah, ingat ya, ini dia kan belum dikonfrontasi penyangkalnya 3 kali ya. Minggu lalu kita sudah bahas ya. Jadi gimana keadaan psikisnya Petrus? Dia pasti masih merasa bersalah sekali. Ya kan, sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bahkan mengatakan, sumpah, aku tidak pernah kenal orang itu, dan semua murid-muridnya lari meninggalkan Tuhan yang lagi disesal dan disalibkan pada waktu itu, termasuk Petrus. Nah, kondisi psikis Petrus, jadi kita tahu dia merasa bersalah, jadi dia salah tingkah nih, salting ya. Makanya nggak pakai baju, dia pakai baju nyemplung, dia karena salah tingkah, dia akan tahu, dia akan ketemu dengan Tuhan yang dia betray, yang dia khianati, ya. Lalu teks selanjutnya mengatakan lalu Simon Petrus naik ke perahu, jadi mereka sudah menarik ikan itu, lalu Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Saya berusaha searchingnya, apa yang maksudnya 153 angka itu, ternyata tidak ada maksud apa-apa Bapak Ibu, hanya segitu aja memang 153 dikatakan jumlahnya, ini banyak sekali ya jumlah ini. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Jadi Tuhan Yesus ini juga pintar masak ya. Sebelum murid-muridnya sampai ke pantai, dia sudah siapkan. Dia bakar arang, kemudian dia taruh ikan, taruh roti, udah siap sarapan. Ya, jadi di sini yang laki-laki harus bisa masak juga ya. Tuhan Yesus juga masak kok. Musa juga masak, menjamu malaikat yang berjumpa dengan dia ya. Lalu Tuhan bilang, marilah dan sarapanlah, tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya. Kenapa mereka nggak berani bertanya? Ingat ya, mereka semua ini kan meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan, termasuk Petrus, kepala gengnya kan. Termasuk Petrus yang menyangkal dan bersumpah tidak mengenal Tuhan. Mereka nggak berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita pindah ke teks kita Lukas 5 ayat 1-11. Apa yang membuat kemudian Petrus mengenali bahwa itu Yesus Tuhan yang bangkit, selain dari
Yohanes katakan bahwa itu Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi di Yohanes pasal 21 tadi, para ahli Alkitab berkata sebenarnya Injil Yohanes itu hanya sampai pasal 20. Tadi yang kita baca tadi ya, 21 tadi. Sebenarnya 21 itu nggak ada. Hanya Injil Yohanes itu berakhir di pasal 20. Tapi ada satu pasal 21 tadi yang kita baca, itu khusus untuk Petrus. Karena Petrus ini, kalau Tuhan tidak menampakkan dirinya dan tidak mengkonfrontasi penyangkalannya 3 kali, ini fatal bagi Petrus. Petrus akan meninggalkan Tuhan selamanya. Dan mungkin kembali ke dalam kehidupan yang lama. Tetapi Tuhan tahu dia sangat membutuhkan untuk menampakkan dirinya kepada Petrus dan mengekspos, menghadapi penyangkalan Petrus 3 kali dan dipulihkan supaya Petrus bisa kembali kepada panggilannya. Dan kita tahu bahwa Petrus menjadi soko guru, dia berkhotbah di Kisah Rasul pasal 2, 5.000 orang bertobat, lalu jadilah jemaat Tuhan, dan kita sudah bahas minggu lalu ya, bahkan bayangannya menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Nah, kita kembali, ternyata yang membuat Petrus mengingat bahwa itu Tuhan adalah pengalaman pertama kalinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, itu direkam di Lukas pasal 5 ayat 1-11. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ini sama ya, Genesaret, Tiberias, Galilea ini sama ya. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi mereka pulang dari nangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Ya, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tempat yang dalam. Bapak Ibu, ada satu buku judulnya Blue Ocean Strategy. Strategi Laut Biru. Maksudnya apa? Ini buku ekonomi, sebenarnya buku manajemen yang terinspirasi dari ayat ini, yang mengatakan kalau Bapak Ibu mau bisnis, lakukan bisnis yang belum ada orang lakukan. Yang sulit, tidak ada kompetisinya, tidak ada saingannya, nah itu Blue Ocean Strategy. Nah, Tuhan juga bilang kepada Simon di sini, bertolak ke tempat yang dalam, ya, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, perhatikan ya, dia belum menyebut Yesus Tuhan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mungkin dalam hatinya Petrus ini ngedumel ya. Ngedumel itu complaining ya. Tadi kan dikatakan dia lagi membersihkan jalannya, ya Tuhan lihat kan, dan mereka nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu berusaha, kemudian bawa pulang ke rumah tidak ada yang dihasilkan dari penjualan, dari sales, dari promosi, dari pekerjaan Bapak Ibu, nggak ada bonus, nggak ada, nihil itu loh. Pasti Bapak Ibu Saudara pasti akan bete kan. Kita bisa lihat ya kondisi psikisnya Petrus, pasti dia akan bete. Dia pasti akan marah-marah kan. Lalu ini siapa nih orang ini? Dia nggak peduli kok. Tuhan Yesus yang ngajar di situ, dia nggak peduli. Dia sibuk dengan membersihkan jalannya. Mungkin dalam hatinya waktu Tuhan Yesus bilang tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, mungkin dalam hatinya Petrus ini ngedumel, siapa sih kamu? Kamu kan hanya tahu firman Tuhan, hanya khotbah. Saya ini nelayan S3 loh gelar saya. Saya ini bahkan sudah mau dipromosikan jadi profesor bagaimana cara menangkap ikan. Ya, siapa sih kamu nih? Mungkin dalam hatinya gitu kan Petrus. Tetapi dia bilang gini, tapi karena engkau menyuruhnya, dia hanya menyebut Yesus guru bukan Tuhan. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saking banyaknya ikan, jalannya mulai koyak, mulai robek. Ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, nah, dia tidak memanggil Yesus guru lagi, dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Ya. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Perhatikan Bapak Ibu ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, termasuk tangkapan ikan tadi yang 2 perahu yang membuat hampir tenggelam perahunya, semua itu ditinggalkan, jalannya, perahunya, profesinya, semua ditinggalkan, lalu mengikuti Yesus, dan itulah sejarah Tuhan memanggil murid-muridnya pertama. Nah, kita kembali ke teks kita, Yohanes 21. Jadi, kejadian di Yohanes pasal 21 ini sebenarnya seperti pengulangan kembali di ayat yang sebelumnya yang tadi kita baca, di ayat yang, kalau kita baca tadi di ayat Lukas pasal 5 tadi, ini adalah pengulangan apa yang terjadi pada Lukas pasal 5 ketika pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama termasuk Simon Petrus ya. Nah, ketika Simon dan Petrus dan Yakobus, Yohanes dan saudara-saudara yang lain, murid-murid yang lain kembali menjadi profesi semula sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka kembali kepada kehidupan yang semula. Tuhan mengekspos, memperhadapkan kepada Simon Petrus lagi. Nah, ini ayat ini mencatat itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Ini yang ketiga kali ya. Yang pertama ke Maria Magdalena, yang kedua kepada dua orang murid berjalan ke Emmaus, dan ini yang ketiga kalinya. Nah, disinilah kita tahu ceritanya minggu lalu sudah saya bahas. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapa mereka ini? Mereka ini para ahli Alkitab yakin bahwa Tuhan menunjuk ikan-ikan yang lagi dipanggang di depan mereka. Para Alkitab memperkirakan mereka ini adalah ikan-ikan yang tadi 153 yang mereka tangkap, yang sampai hampir tenggelam perahunya. Tuhan mengekspos kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Dan kita tahu Simon Petrus ini dia hancur hatinya karena 3 kali Tuhan bertanya, mengingatkan dia 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bersumpah serapah, dan disinilah titik balik pertobatannya Simon Petrus. Dia teringat kembali pertama kali Tuhan memanggil dia dengan mujizat tadi yang kita sudah baca, diulangi lagi di mujizat yang di Yohanes pasal 21 hanya untuk mengingatkan Simon, Petrus, panggilanmu yang utama itu bukan penjala ikan. Kamu dipanggil dari sejak semula menjadi penjala manusia. Bukankah engkau sudah meninggalkan segalanya dan mengikuti aku? Karena bukan karena alasannya ikan-ikan ini yang kamu tangkap, tapi kau meninggalkan segala sesuatu karena engkau mengikut aku dan memanggil panggilanku, menanggapi panggilanku untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu kemudian Simon Petrus mati disalibkan karena dia tidak layak merasa disalibkan seperti orang normal disalibkan dengan kepala di atas. Tapi dia bilang, biar aku disalibkan dengan kepala di bawah terbalik. Itu sudah kita bahas minggu lalu, ya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengunjungi Danau Galilea di laut atau disebut dengan Laut Tiberias, di situ ada monumen. Monumen ini adalah monumennya Petrus. Ya, dia memegang tongkat, kemudian di tangan kanan yang saya kasih lingkar biru itu ada kunci. Kuncinya gede banget. Ini kurang jelas ya. Ada kunci gede banget.
Lalu yang di bawah, yang saya lingkari di bawah itu adalah gambar ikan. Itu adalah patung ikan yang di bawah kakinya. Nah, lalu ini di atas batu karang. Nah, ini gambaran ini Bapak Ibu untuk mengingatkan di sinilah Petrus ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menjadi penjala, dari penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Petrus inilah yang kemudian mendapat pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias, dan Tuhan berkata, aku memberikan Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu lama tidak menguasainya. Dan kita tahu bahwa mandat Tuhan Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, itu seperti memberikan kunci kerajaan Allah, dan tongkat itu melambangkan otoritas pemerintahan. Petrus ya. Jadi Bapak Ibu, perjumpaan Petrus dan murid-murid lain, Yohanes, Yakobus di Danau Galilea tadi, itu sebenarnya Tuhan izinkan. Tuhan mengingatkan Petrus kembali bahwa engkau akan menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Jadi kejadian di Yohanes pasal 21 itu mengingatkan kembali visi panggilannya Petrus. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu mengembalikan visi Petrus. Demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya percaya Tuhan bisa berbicara dalam masa-masa Paskah ini sebelum kenaikan. Oleh peristiwa Paskah kita diingatkan kembali tujuan, panggilan hidup kita, dan tragedi di dalam kehidupan kita yang kita alami. Kesulitan, masalah, tantangan, tragedi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu bisa menjadi cara untuk mengingatkan kembali arti dan tujuan hidup kita di bumi ini. Yang perlu kita lakukan adalah kembalilah kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara dalam situasi itu. Karena kekecewaan kita seringkali membuat kita berhenti untuk mengikuti Tuhan. Kemudian kecewa buat pahlawan, jagoan yang mereka harapkan. Tuhan Mesias, Yesus Mesias yang akan membebaskan mereka dari tawanan tekanan politik Roma. Ternyata kalah dan disalibkan. Dan mereka tidak tahu kalau Tuhan sudah bangkit. Dan Tuhan menampakkan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Tuhan, kalau kita izinkan firman-Nya berbicara dalam hati kita, dalam situasi waktu kita mengalami kesulitan, tragedi, kekecewaan, dan membuat kita ingin berhenti mengikuti Tuhan, berhenti memenuhi panggilan kita, Tuhan izinkan kalau kita izinkan Dia berbicara, hanya untuk kita mengingat kembali apa sih arti dan tujuan hidup kita di bumi ini. Petrus tahu bahwa panggilannya bukan menjadi penjala ikan. Tapi dia waktu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bapak Ibu, pertanyaan yang sama bagi kita semua pada hari ini. Pertanyaan Tuhan Yesus yang ditujukan pada Petrus juga ditanyakan pada kita pada hari ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada karirmu, lebih daripada profesimu, lebih daripada bisnismu, lebih daripada propertimu, lebih daripada istrimu, anakmu, cucumu, dan segala hal di dunia ini lebih daripada Tuhan? Bisa karir kita, bisa hobi kita, bisa studi kita, bisa gelar kita, bisa promosi, bonus, dan sebagainya. Ya semua itu tidak salah Bapak Ibu. Kita perlukan semua itu dan kita suka, kita senang dengan hal seperti itu. Tapi seperti tadi firman Tuhan yang menjadi pengantar persembahan oleh Debra tadi, hati kita tidak boleh mengasihi semuanya itu melebihi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini, saat ini di ruang Zoom ini dan di YouTube yang menyaksikannya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada hal yang lainnya? Saya berdoa, harapan saya, kita semua bisa mengatakan seperti Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih daripada mereka ini. Lebih daripada karirku, lebih daripada profesiku, lebih daripada pekerjaanku, lebih daripada yang semua di dunia ini, bahkan lebih daripada
istri, suami, anak-anak, cucu. Karena Bapak Ibu pada akhirnya Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Kita mengucap syukur kalau kita bisa membawa suami, istri, anak-anak, cucu, cicit, saudara, kolega, teman, sahabat, relasi kita untuk mengenal Tuhan. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, yang hanya kita bisa bawa ke surga nanti adalah jiwa-jiwa ini, bukan materi. Kita perlu materi, tapi bukan itu yang akan kita bawa ketika kita kembali ke surga. Dan saya berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Dan jawabannya adalah, ya Tuhan, saya mengasihi engkau lebih daripada semua ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada hati kami pada saat ini, bahwa pada akhirnya nanti kami akan kembali ke Engkau Tuhan dan mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Engkau. Dan ketika Engkau bertanya kepada kami, apakah Engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini, oleh anugerah-Mu kami bisa menjawab, ya Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih daripada semuanya yang lain di dunia ini yang bersifat sementara. Kami tahu, sama seperti Simon Petrus, kami bisa bekerja, kami bisa berusaha, kami bisa berinvestasi, kami bisa berkarya, kami bisa studi. Ini hanyalah alat Tuhan. Tapi panggilan kami yang utama adalah menjadi penjala manusia. Lewat apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Profesi kami yang sejati adalah penjala manusia, bukan penjala ikan. Bukan mencari hal-hal yang sementara di dunia ini, Tuhan. Tapi profesi kami, pekerjaan kami yang sejati adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kami menyadari melalui firman-Mu ini berbicara kepada setiap hati kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk studi kami, usaha kami, bisnis kami, profesi kami, investasi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau memanggil kami dan semua yang ada pada kami dengan satu tujuan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara, yang kembali mengingatkan kami, panggilan kami, tujuan hidup kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.